Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kombut. Komedi Badi, Karena setiap cerita pasti ada lucunya. Kembali lagi bersama kami teman-teman. Saya Aldi Fahrezi. saya Muhammad Rizky. Beta harusnya yang co-host, beta yang harus perkenalkan Ose. Oh iya ya. Ya, Ini saya dengan co-host saya yang bisa diganti kapanpun saya dan mau ya. dimanapun kos tidak tetap. Istilahnya Ya. mungkin kos magang saya di sini nih. Aldi, dari episode pertama ketenaran apa yang sih sudah dapatnya dari industri TV? Setelah episode pertama, beta merasa setiap orang yang ngeliat beta tuh dong kenal kak. Yes. Kayak beta ketemu tukang becak, kayak dia memperhatikan gitu kan. Ternyata beta salah pakai Belum ya, sepatu. anakku ya. Iya lebih ke gitu sih mungkin. Beta followers naik Followers naik kak. naik 2. Oh, KST sama TVRI Maluku yang follow. Tapi di episode pertama setelah kita syuting tuh kak, ternyata ada beberapa orang yang komen. Oh iya, ada yang bilang kata apa? Ini siapa nih? 2 orang komen nih. 2 orang komen. Suaranya kecil Min, Aiman, hey saya kenal Anda. Sama MD Radio ya. Ini udah suaranya udah oke ya. Cek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wait a minute. Kayak gitu kan. Jadi kata- dan termasuk konten kita termasuk yang paling rame loh di TVRI mau lumayan. menyaingi. Masih nonton Waduh, saya. sempur. Iya. Tiap hari nonton ini supaya viewers naik. Menyaingi konten-konten lain di program-program TVRI. Iya. Jangan lupa follow Instagramnya TVRI Maluku ya, sama subscribe YouTube-nya TVRI Maluku nih, banyak konten-konten bagus. Ada Ruang Miku juga. Terakhir yang nonton berapa kak konten kita tuh? 206. Kayaknya keluarga saya 100, keluarga kamu 100 ya? 106 saya Iya. keluarga saya. 6-nya ini kayaknya 6 Aiman orangnya. sama ini bolak-balik. Bahas apa nih kita hari ini? Dua kali ini kak kita akan membahas tentang konspirasi. Ya, kita sambut Hana Insomnia. Langsung kan bisa kasih jeda sedikit gitu. Hana hari ini cantik sekali ya. Iya, cantik sekali. Makanya tadi kru TVRI Kru rame TVRI sekali. rame coba. sekali. Di episode sebelumnya kita Episode sepi berdua, loh. itu host bisa itu, Don dua bisa bantu itu, jangan lain. Sekarang rame nggak apa-apa lah. Gika Hana ini adalah seorang konten kreator ya kak. Biar Iya. dia memperkenalkan diri tuh. Iya, kan saya ini dulu Pak. Iya, langsung aja kita kenalan sama Hana. Hana ini kan selain konten kreator, Hana juga seorang apa? Bankir, bisa dibilang bankir nggak sih? Atau Officer lah. officer ya, Iya. pegawai bank ya? Oh iya. Ya maksudnya mungkin Kak Hana sedikit cerita selain sebagai konten kreator tuh kehidupan seharian Kak Hana tuh apa sih, kerjanya apa gitu. Jadi pertanyaan pertama dari kita, selain sebagai konten kreator kan Hana juga sebagai seorang pegawai bank ya. Coba jelaskan pada kita apa itu riba. Waduh, enggak gitu kan. Langsung jangan. Kira- Ini ada program lain di TV yang menjelaskan itu bukan itu bidang kita. programnya Omal ya, Iya, yang hijrah itu ya. ya. Hijrah. Silakan Hana perkenalan diri. Perkenalan diri Kak. Oke, jadi tuh dari mana nih? Kira-kira mau Dari lahir. dari lahir. Lahir tahun berapa? Atau langsung dari Nabi Adam gitu, kejauhan ya? Jadi kalau ngomongin soal latar belakang nih, ini tipis-tipis aja ya. Jadi kalau lahir kan di Ambon, tuh SD sampai SMA di Ambon juga. Besar di Ambon. Iya, kalau kuliah itu sempat ada opsi dari orang tua tuh pengen kuliah di Makassar atau Jogja. Saat itu pikirannya tuh kayak kalau bisa di luar kota, di ibu kota kenapa harus di kota yang kecil gitu kan? Gitu. Sih ngapain sih yang nanggung-nanggung, sekalian aja kota paling besar ya Akhirnya kan? pilih Jakarta. Jakarta. Oh SMA Jakarta. Kuliah. Oh kuliah. Dari pas lulus dia langsung rebel Kak, tidak mau. Orang tuanya suruh pilih ini, dia pilih yang lain di luar pilihan orang tua gitu. Nah, terus kalau soal pekerjaan, jadi tuh sebelum jadi konten creator lah. Jadi tuh sempat ngalamin yang namanya tuh kuliah sambil kerja. Jadi waktu itu bokap meninggal di saat kuliah tuh belum selesai. Jadi mau nggak mau tuh, musik sedih. Enggak. Di lanjut. jadi mau nggak mau tuh memang harus kuliah sambil kerja. Jadi kuliah malam, kerjanya tuh pagi. Nah, sampai akhirnya lulus tuh bener-bener struggle banget kan. Terus pindah ke Ambon dan menetap di Ambon tuh pernah pertama-tama tuh kerjanya di salah satu leasing microfinance gitu, kayak perusahaan yang ngasih Peminjaman. pembiayaan Oh, untuk peminjaman. handphone Ya, gitu. Sobat ekonomi lemah ya. Iya, perusahaannya tutup. barusan sama Kerja kan? di 3 bank swasta. 2 bank swasta sebelumnya itu kerjanya sebagai marketing insurance. Kalau yang terakhir marketing haji di bank syariah. Oh. Udah, kalau kesibukan lain sebagai content creator tuh ya
Saat ini lagi pengen fokus mau bikin kantor cabang pembantu untuk salah satu travel umroh. Oh gitu. Gitu. Insya Allah sih lancar. Doain ya. Amin ya Allah. Amin, amin, Kapan ya kita Allah. dapat gratis umroh dari kamu? Aduh, enggak dong. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu Ferguson. Terus mulai untuk konten-konten nih dari kapan? Mulai kapan ya? Jadi tuh memang dari dulu kan emang niatnya tuh pengen jadi penulis cerita untuk film. Oh, siap. Tapi nggak tahu kenapa kuliahnya tuh ngambil jurusan akuntansi. Nggak nyambung. Aku pengen jadi sutradara. Oke, aku kuliah akuntansi. Sangat. Dia ini kurang mengerti bahasa tubuh perempuan. Hana nih lagi tegang. Betul harusnya juga kenapa mesti tangannya bisa santai-santai gitu. Lagi tegang ini. Enggak Kayak lah. tadi lucu aja gitu kayak ada cita-cita jadi ini ngambil kuliahnya nih gitu agak sangat nyambung sekali gitu. Iya sebenarnya agak menyesal ya. Minum dulu. Aneh ya konten kreator tegang kita dan Nggak tegang ah. host profesional. Oh, jadi dulu sebenarnya emang dari dulu tuh punya apa kayak kesenangan di bidang kreatif gitu kan. Iya, ya? jadi tuh dulu tuh pengen banget tuh bisa jadi penulis cerita untuk film. Ah. Nah, pas tiba-tiba tuh lagi suka-sukanya nonton Nancy Judge. Apa itu? Oh iya. Iya, Nancy Judge yang konten Iya. konspirasi Jadi juga. udah lama ya, bukannya baru juga. Kalau di Udah lama. dari udah lama tahunnya dia. mulai dari tahun kapan Kak mulai? Sorry, harusnya nggak boleh nyebutin apa ya. Enggak apa sih. Nggak apa-apa ya. Oke. Nancy Judge juga tidak peduli konten ini. Itu. Terus setelah itu tapi setelah terinspirasi dari kontennya Nessie, tapi nggak bikin konten yang sama kayak Nessie, tapi bikinnya malah yang konten POV, yang komedi-komedi gitu. Oh, point of view gitu. Ah, iya, iya, Kalau- lucu-lucuan gitu lah. Kalau ada poin misalnya apa? Gimana kalau pacar kita diselingkuhin gitu-gitu. Tapi dulu di YouTube tuh belum ada yang kayak POV apa gitu, terus Oh, iya, jadi iya, cuma iya. yang ceritanya tuh yang kayak gitu. Nah, Gak jalan lama sih karena emang gampang bosenan kan. Terus tiba-tiba di 2018 TikTok masuk ke Indonesia nih ya sebagai kaum FOMO ya kan. Oh, awal mulanya di YouTube terus Iya, terus masuk ke TikTok. Nah, di TikTok tuh awalnya tuh bikin challenge-challenge yang dance gitu. Tapi setelah dipikir-pikir challenge dance. iya, kan dulu kan dance-dance yang Kenapa? yang Kenapa lagi-lagi kalau dia viral Yang viral dance siapa? aku. Oh, aduh. Tapi karena aku ngerasa mama kayak gak cocok. Emang Kok sih. jelek banget, gak pantas kayaknya kan. Kasidah. Ya akhirnya ganti lagi kontennya, jadi konten zodiak. Oh. Ternyata viewsnya lumayan tuh. Dulu tuh kan gak nyampe 50 yang nonton. Pas yang zodiak tuh banyak tuh yang nonton tuh, yang bisa lah 1000-an lah nonton. Tapi lama-lama kayak ini kok bosen banget. Lama-lama jadinya kan itu aja. Jadinya malah bohong-bohong juga kan kalau zodiak kan. Jadinya udah Oh, zodiak tuh bohong ya? ya nggak juga, lama-lama kan jadinya kan nggak tahu lagi nih mau Bukan bahas kerjaan apa ya anak kan. magang di kantor berita itu. Nah jadinya terus pas tiba-tiba waktu lagi di kantor ngelihat salah satu konten yang kayaknya lagi hype banget loh, yang reaction yang cuma gini doang tuh. Oh, Itu konten Apa pertama yang tuh. reaction kayak Iya, jadi tuh ada video apa tuh kita reaction tuh yang kayak shock gitu, tau gak sih? Oh, tapi ini ada maksudnya tanggapan gestur gitu, shock. maksudnya abis. Iya, tanggapannya tuh kayak kita shock aja ngeliat video itu gitu. Oh, gitu. video reaction berita gitu. Jadi awalnya tuh pembukaannya tuh aku lagi gini. Terus muncul videonya, udah gitu doang. Nggak pakai keterangan, cuma yang penting hashtagnya aja yang banyak ya kan. Ternyata terus pas tiba-tiba tuh itu aku lagi sambil ngedit pas pulang kantor. Terus pas naruh handphone aku cuma ngomong kayak gini doang. Kayaknya abis ini 1 juta views deh. Cuma gitu doang. Terus pas aku selesai Investasi. siap-siap ya kan. Terus pas lihat handphone, buset, itu tuh notifikasi yang 99 plus itu. Langsung yang iya, karena Itu kebetulan di TikTok ya? itu kalau nggak salah konten itu Anaconda. Oh, Itu yang sampai 15 juta views ya, sama 1,5 muncul juta like. Anaconda itu. Yang itu tuh yang awal mulanya itu tuh. Nah, dari situ tuh Oh, di situ awal mulai rame awal tuh. mulanya itu tuh yang follow dalam sehari itu bisa puluhan ribu. Yang like sama yang komen tuh banyak banget, tuh bener-bener gila banget tuh, bener hampir baterai tuh lobet. Terus excited kan bikin lagi konten. Nah, Tapi berapa yang menarik itu ini ya, karena kayak manifestasi begitu ya.
Iya, emang Kayak harus sebelum emang pas emang habis bikin upload sesuatu langsung. kan memang kan harus optimis, harus Kayaknya punya. itu kita kurangnya di situ. Kita kurang manifestasi, makanya konten ini tidak terlalu ramai. Maksudnya manifestasi. Tadi kan dia ini sebelum pas ini pasti kontennya 1 juta deh. Mungkin pada saat dia bilang malaikat lewat gitu. Iya, Dia kan pengen anggap banget aja itu nih kayak orang doa rame gitu nih. ya kan. Dari berbagai usahanya. Nah, itu kaget banget tuh. Nah, udah tuh dari situ mulai rajin banget bikin konten, sehari bisa bikin tuh 3 sampai 4. Karena pikir viewsnya Semua lagi konten begitu. ya nggak beda-beda dong. Oh. Tapi karena pikir ini mumpung viewsnya lagi bagus nih, mumpung lagi viral kan. Karena emang pasti orang tuh bakal nonton video. Bahkan sehari tuh orang bisa nonton video aku yang komen-komen ya. Sehari orang bisa nonton video aku pas lagi viral-viralnya tuh bisa 3 sampai 4 kali lewat gitu di FYP. Nah, di situ tuh udah mulai dihubungi sama endorse by DM. Oh, langsung gitu. Langsung diminta red card. Dulu nggak tahu red card apa. Pas Ya, ada tahu nih, sekarang ada saya hijau nyesel. tapi karpet. Red card, Oh, red Red card. card kenapa karpet? Red card, Pak. Red card, maksudnya karpet. Iya, saya. Wah. Terus Kalau mau dapat apa sih? Apa sih? terus. Nah, udah. Nah, dari situ tuh sebenarnya agak-agak nyeselnya tuh pas viral-viralnya kenapa dulu ngasih red cardnya tuh kecil banget. Kayak yang Awal berapa red card? Masih awalnya tuh- sungkan, masih konten iya, kreator dimintain sungkan kan red gitu card, kan. kata aku Halo, terserah Kak. aja. Iya. Terserah aja. Halo, Terus Kak. ngasihnya kalau 250.000 oke nggak? Oh, iya. Oke. Padahal sebenarnya aku bisa ngasih harga tinggi di saat lagi viral, nggak peduli Oh, lo iya. followernya berapa, yang penting pas engagement lu lagi Engagement. tinggi-tingginya, lo boleh masang 1 juta keh, Oh iya. bisa. Model-model kuli kalau yang minta berapa? Sumpah apa? Kasih saya gitu. Kayak yang biasa kayak, halo Kak, red cardnya berapa? Ih, malu hati. Iya gitu kan. Awalnya- Konten kreator sungkan, konten kreator sungkan. Terserah Masih abang model-model sah. sungkan. Gitu sih kalau seputar Oh, awal awal mula konten konten. tuh kayak Oh. gitu. Gitu. Akhirnya fokus ke konten yang tentang konspirasi. Konspirasi gitu. Itu sebenarnya sih pelan-pelan masuk ke situ ya. Awalnya kan belum sampai di situ sih. Gitu. Awalnya belum sampai situ. Awalnya sih masih konten-konten ngambil video orang dari YouTube, cuma reaction doang. Terus lama-lama udah mulai agak idealis nih. Mungkin karena tahan cerita dulu, mungkin setelah ini kita akan banyak Balik bahas lagi. soal konspirasi. Kita Masuk harus ke- break dulu Kak. Oke. Kontennya Hana tentang konspirasi, ya. Oke. Dan cerita Hana dalam menjalankan konten-konten tersebut. Kita Ya. akan lanjut lagi di Kita break dulu. Kita akan lanjut di segmen Oke, selanjutnya. ya. Saksikan pariwara berikut ini, TVRI bagus. TVRI bagus. Kembali lagi di podcast Kombut, Komedi Buddy. karena setiap cerita pasti ada lucunya. Oke, setelah di segmen pertama tadi kita sudah Sama Hana, ya. banyak perkenalan Kak Hana, dan Kak Hana juga menceritakan dia kuliah di mana gitu, latar belakangnya bikin podcast. Mungkin kita akan lanjut di ini Kak, pembahas tentang proses Kenapa memilih proses iya. kreatifnya Kak Hana gitu. Dan kenapa memilih Iya, konten- awalnya kenapa memilih konten konspirasi gitu Kak? Kenapa nggak bukan konten masak-masak gitu atau atau ini cara Iya. lipat jilbab? cara lipat jilbab dibikin aneh-aneh sampai kayak mahkota. Itu kenapa akhirnya memilih konten Punduk konspirasi? unta yang haram. Kalau mau dibilang sih sebenarnya kayak nggak mau ribet aja sebenarnya sih. Konspirasi kan ribet. Enggak, karena enggak gini kan Konspirasi itu tergantung sebenarnya kan gosip tergantung ilmiah, ya. passion juga sebenarnya Oh, gitu kan. Kalau masak-masak kayaknya enggak deh. Eh, Terus kalau kenapa nggak makeup joget-joget? juga kayaknya aduh enggak deh, kayak enggak. Oh, tadi sudah memilih dance tapi ternyata Iya. tidak ada bakat. Jalan di yang situ. Iya, salah ya. emang kurang suka aja. Emang lebih suka sharing informasi aja. Ah. Sekalipun bagi beberapa orang bilangnya tuh hoax ya. Tapi menurut Hana konten konspirasi itu edukatif gak sih? Enggak juga. Oh enggak juga. Cuma memang kenapa pilih konspirasi, karena emang udah ada komunitasnya kan. Oh, Oh, iya ya? ada. Iya dong. Ada Kan sekumpulan maksudnya orang-orang- komunitas orang-orang yang suka dengan konten-konten kayak gitu. Jadi emang udah ada pasarnya. Gitu Iya ya. nggak sih? Ada Iya. sekumpulan orang-orang kurang kerjaan gitu ya. Enggak. maksudnya. Enggak dong. Ya enggak dong. Ini dia ada kerjanya. Oh. Yang judgment. Kayak- Kan konspirasi itu kan kayak pernyataan tanpa konfirmasi kan. Bener? Baca ini. gitu. Sangat. Iya, jadi menurut Hana maksudnya kenapa memilih konten konspirasi itu, dan gimana proses Ya, proses kreatifnya bikin kontennya apa, tuh gimana? ngulik di Ngumpulin dulu internet datanya atau gimana? ngambil dari video. Sebenarnya sih dari zaman masih waktu kecilan dulu tuh suka baca komik
detektif Conan Oh, gitu. itu konten. Terus kayak suka hal-hal yang berbau-bau misteri dunia gitu. Jadi Dia emang konspirasi kan banyak bahasnya soal ya dari misteri. dan dari dulu tuh dia terus kayak gitu. Jadi emang hobi baca juga, hobi nonton Awalnya video-video dari yang baca iya, jadinya tuh kayak gimana kalau gue sendiri yang bikin video kayak gini gitu. Makanya bikin konten. pada saat proses kreatifnya itu kan kebanyakan konspirasi tuh ini ya, apa kadang suka aneh-aneh Iya, gitu. beda narasumber biasa beda jalan Nah, ceritanya gitu. Ini gak sih, ada gak sih kayak pas ngeliat konspirasi tuh kayak "Ih, terlalu aneh nih gitu misalnya. Yang pastinya kalau seandainya aku Kayak- bahas konten-konten konspirasi itu biasanya sih konten-konten yang aku juga ngerti sih. Oh, iya. Yang aku juga ngerti. Udah paham sebelumnya. paham Kayak sebelumnya. parallel universe itu tuh nggak ngerti, jadi aku nggak pernah bahas sama sekali. Oh. Kayak hal-hal yang menurut aku percaya dan aku bisa untuk ngejelasin aja. Tapi memang kan hal konspirasi itu kan nggak bisa bener semua juga sih. Iya. Iya. Kayak ada yang bisa bisa Ya itu Namanya- gosip sebenarnya kan ilmiah, Iya. gosip. ini teori konspirasi, Teori, berarti tidak harus benar juga, cuman apa konspirasi kan kayak persekongkolan Ada beberapa orang. juga yang benar. dan gitu. sebenarnya tuh konten-konten aku tuh gak semua gak mostly tuh bukan yang konspirasi ya, karena itu kayak kebetulan aja pengen bahas, karena emang nggak fokus Kebetulannya konspirasi. banyak ya yang konspirasi. Nggak juga, yang mana coba, yang mana, Satu, dua gitu. yang mana, Oh, gitu. nggak ada, cuma 1 2 doang, karena emang nggak pengen terlalu Sisanya bahas. apa? Sisanya tuh ada yang crime, ada yang Oh iya, Iya, paham gitu. ya. kayak hal-hal aneh gitu. Konten pertama konspirasinya apa? Kalau yang konten pertama konspirasi itu paling yang Saranjana. Oh, Saranjana. Iya. Jadi tuh kayak ngerasa nih kayak oke nih, ini pasti rame, udah feeling nih pasti bakal rame nih. Nah, udah pas tiba-tiba bikin, tapi rencananya tuh emang nggak mau bikin yang video pakai voice Voice over. over, nggak mau. Jadinya tuh cuma bikin konten yang kayak cuma tulisan doang. Terus aku bilang ini pasti banyak yang like, pasti banyak yang nonton. Beneran. Pas konten aku lagi viral, nggak lama tuh Nesi langsung ngebahas Saranjana juga, karena emang pas mungkin kebetulan pas aku lagi upload dan memang banyak yang nonton. Ya udah. Mayoritasnya yang nonton tuh maksudnya Ana tau gak itu orang di Ambon atau campur-campur gitu? Nasional. Oh, nasional ya? seluruh Oh, kalau dunia. TikTok udah nasional ya? hampir Nggak bisa yes, tahu yang kalau- nggak bisa tahu sih kayak rata-rata kayaknya Malaysia. Wow. Tapi Kayak- lebih fokus di TikTok apa YouTube? TikTok sih. Kalau lebih TikTok ya. Kalau YouTube agak belum fokus ke situ. Lu Saranjana. Terus itu Kak, ya di media sosial, karena kan konten kreator yang berasal dari Ambon gitu, dan di Ambon juga banyak influencer, konten kreator yang bikin konten juga di medsos kayak Kahana gitu. Kahana sendiri ngelihat banyaknya konten kreator di Ambon tuh kayak gimana sih? Apa saling kenal juga sama mereka gitu? Enggak juga sih. Karena Dan memang Kahana tuh kontennya beda sendiri Kak. Kayak kebanyakan influencer di Ambon kan selfie doang ngisi konten kalian. enggak juga sih, enggak juga. Iya, dan Enggak juga. kayak riset-riset Kalau gitu. menurut aku sih sebenarnya sih udah mulai bagus ya konten creator Ambon ya. Karena kan dan banyak yang viral juga, terutama yang makan-makan ya. Oh iya, gitu. iya. Tuh. Kebanyakan konten Yang kebanyakan muncul di Konten FYP Ambon tuh tuh emang yang kayak gitu-gitu aja. review Makan. makanan gitu-gitu. Belum pernah lihat yang lain-lain lagi. Kalau enggak iya review makanan, tempat-tempat baru gitu-gitu aja sih. Kalau untuk yang konten-konten alay belum pernah muncul. Tergantung pencarian kita kan. Jadi kalau emang kita sering nonton kayak gitu pasti bakal muncul juga. Tapi karena emang aku nontonnya emang pilih-pilih, jadi yang muncul ya sesuai sama yang biasa aku nonton aja. Aku mau ralat yang soal yang Saranjana itu. Jadi tuh pas yang konten aku yang Saranjana itu kan pas lagi viral-viralnya tuh. Nah kebetulan tuh pas nggak lama setelah viral tuh banyak konten kreator tuh yang lain tuh yang mungkin ngerasa wah ini kayaknya bisa dibahas nih, jadi pada ikut-ikutan juga ngebahas. Nah salah satunya juga itu. Jadi nih si Jess tuh ngikut-ngikut Enggak aja. juga sih, Guru gembul mungkin kadang kan Enggak, kan? kadang kan orang tuh bikin konten tuh ngelihat pas yang lagi viral aja. Iya dong. Berarti Kahana termasuk orang yang awal-awal bahas. Dan Saranjana jarang banget ada yang ngebahas, kan aku kan cuma segitu doang. Nah Nesi tuh yang versi lengkapnya gitu. Oh iya, karena dia Memang mungkin dia ada lebih timnya proper sih, juga ada ya kan. timnya juga, Karena kan sendiri, ya. gitu. Belum masak, belum make up. Makeup gitu, belum Iya ngurusin- ribet gitu. ngurusin jilbab yang harus diatur. Nah, terus sedemikian asuransi. rupa. Kalau tadi kan nanya soal prosesnya.
Jadi proses untuk bikin konten tuh kan aku apa-apa sendiri ya. Ya. Jadi tuh kayak untuk nyari Aku apa-apa sendiri. iya bukan kayak untuk ngulik-ngulik beritanya aja tuh butuh berhari-hari. Iya. Kan tunggu mood dulu, tunggu ngapain dulu tuh sambil nulis-nulis di notes ya kan. Terus yang bikin ribet sebenarnya editnya. Oh, iya. Shoot untuk take Kalau cari video referensinya itu lebih mudah sebenarnya. lebih mudah. Editnya juga sendiri. Iya, take video tuh biasanya tuh 5 sampai 10 menit untuk video-video Tapi satu. Saranjana kan berarti kota itu ya yang hilang ya. Iya. Berarti Hana menyelam sendiri nyari. Enggak Juga gitu kan. dong. Katanya dia cerita. Maksudnya kan ada di Google. Oh. Apa Kan ada di Google, ada di iya. YouTube Sampai orang harus ya kan. Kesana jauh. Jelas dia jelasin. Kira nyelam nyari saran. Mana Kayak gitu. Saranjana? Kayak wawancara manusia-manusia yang hilang gitu. Kalimantan kan tidak terlalu jauh ya. Tapi kalian percaya gak sih Masalahnya Sama Allah percaya. sama Allah? Ya? Enggak, maksudnya percaya nggak sih kalau ada? Itu juga. kayak Sama, Atlantis saya juga bukan? percaya sama Allah. Itu sama kayak Atlantis bukan sih? Saranjana tuh kota Atlantis bukan sih? Kalau Atlantis tuh sebenarnya itu kota yang hilang ya. Civilization ya. Dan itu kayak peradaban yang hilang gitu. kalau ini kan Saranjana kan lagi di masa sekarang nih. Kalau Saranjana itu kayak ada. kota Oh, ada mistis ada. cuman dia tidak Dia hidupnya Satu sekarang zaman. gitu maksudnya. Kan kalau itu bisa dibilang agak mitos sebenarnya sih yang soal Oh jadi ada Kota kehidupan Atlantis. yang masih ada sekarang. tapi bahkan kan itu baca salah satu di media. Dong tuh ada KTP gitu. Oh, Ada kayak terdata gitu. Cuman yang tahu dong tuh di di mana. korupsi nggak KTP-nya? Terlalu juga koruptor sampai masyarakat mitos. tapi memang orang-orang pilihan yang diundang masuk ke kota Saranjana itu menurut yang aku baca selama yang salah satu orang yang dia sering banget bolak-balik masuk kota Saranjana. Oh ada. Ada Naik apa dia? enggak ada kayak portal-portal khusus. Jadi dia pernah waktu itu ngajakin YouTuber lain tuh ke tempat dia biasa kalau mau masuk kota Saranjana tuh lewat kayak ada Kayak portal gitu. ya. portal dekat pantai gitu, terus ada goanya di dalam gitu. Ya udah katanya sih situ. Terus dia dikasih tanda pengenal juga. Terus ada foto-foto orang-orang yang dari kota Saranjananya gitu. Memang mukanya emang nggak jelas, fotonya juga emang nggak jelas sih. Tapi ada sih aku dokumentasinya Foto gitu. kameranya Aldi Baik. kayak. Di sana Jadi ya kenapa menurut aku tuh kayaknya ini menarik. Ya mau bilang percaya nggak percaya, tapi ya bagi sebagian orang percaya udah. Lu tadi masalah selebgram. Iya tuh, kita pengen bahas itu soal selebgram banyak. Karena kan juga maksudnya pasti dekat dengan orang-orang Teman-teman itu, konten kreator dengan gitu. teman-teman konten kreator Yang- gitu. Gak juga sih. Enggak juga. Enggak juga emang. Oh, agak di menjauh media- dari mereka. Bukan, maksudnya Ya, gini. maksudnya di media sosial tuh dong tuh rame gitu dan konten-kontennya menurut beta karena tuh termasuk yang cukup edukatif. Gak Ya juga, kebanyakan karena konten kreator di Ambon tuh lebih banyak apa ya? Selfie-nya ya. Selfie gitu, joget-joget jalan-jalan, gitu, ya. yang rame gitu. Ya konten-konten apa orang lama kah orang baru, orang timur ngapain sih? Gitu. Tidak. Itu apa jadi orang timur tapi kan bukan itu yang dimaksud gitu. Tanggapannya ke Hana gimana? Pak gitu ada. kalau tanggapan aku sih Yang kenapa bahkan nggak? jadi inspirasinya banyak anak muda di kota Ambon gitu. Ya Konten-konten kalau kayak menurut gitu. aku kenapa aku nggak deket sama mereka karena memang kayaknya di Ambon ini belum ada komunitas khusus untuk konten creator atau apa gitu ya. Kalau di luar sana kan mereka suka ada event gitu kan. Oh, iya, Kalau di iya. Ambon sini nggak ada, jadi memang susah ngumpulnya gitu. Terus kalau emang mau nge-DM untuk janjian mau kenalan tuh agak aneh juga ya. Iya. Karena kebanyakan kan mereka rata-rata masih di bawah jauh banget umurnya gitu. Iya cuma Jadi- aneh yang apa? Yang justru kontennya cuma foto-foto gitu, followernya malah banyak ya. Iya, rata-rata lihat tuh yang cuman isinya selfie tapi followernya sampai 10k Foto gitu. di atas motor. Itu kita yang bikin konten niat yang follow satu pun tidak ada gitu, tidak. Anak-anak follower IG-nya berapa? dikit. Cuma Enggak sampai Tapi Kahana tuh ramenya di TikTok, TikToknya Oh. sama. karena emang fokusnya kemana-mana di TikTok sih. Kalau TikTok sekarang sudah sampai berapa kak? 100, baru 100 lebih lah. 100.000. 100.000 kebanyakan lebih. kita Baru, 206. Baru Dia 100.000. Oh. Kaget. 100.000 lebih. 100.000 bukan 100 Oh, orang. kebanyakan kita. 100.000 lebih baru. Oh ya. Baru 100.000 lebih gitu. Ini kan lagi malas ngonten aja. Biasanya kalau rajin sih bisa naik followernya gitu. Oh gitu ya. Kayak mungkin Kita break dulu ya. kita break dulu ya untuk segmen Untuk kali ini. keduanya. Nanti Cerita kita Kahana lanjut proses lagi. kreatifnya sangat menarik gitu. Balik lagi di Kombut. Balik lagi di Komedi Kombut. Buddy. Komedi. Karena setiap cerita pasti Pasti ada, ada lucunya. Yo, balik lagi di Kombut.
Komedi Badi. Karena setiap cerita pasti ada lucunya. Nah, buat teman-teman yang baru nonton ini dari tadi kemana aja, ini kita kenalin lagi Hana, Salah seorang konten creator kreator yang banyak membahas tentang berita-berita dan konspirasi-konspirasi. Ya, tadi juga ya dia konten kreator dan juga seorang pegawai bank ya. Yes. Tadi dia udah jelasin di segmen 1 apa itu riba, ternyata riba itu berbahaya bagi kita. Gak ada. Acara apa sih ini? Podcast apa sih ini? Jadi Ustadz Hana. Ustazah lah. Oh, Ustazah iya. Jadi riba itu adalah di podcast lagi di apa ya Segmen segmen kali ini pertama kita akan membahas masuk ke berita Ya kita tuh ada segmen host payah ini. Ya kita di segmen 3 tuh ada tanggapan berita gitu. Jadi kita baca berita news talk gitu. Tapi pertama kita pengen ini dulu. Kahane ada gak sih satu Berita dulu. enggak konspirasi dulu di skrip gimana sih? Berita dulu. Berita kan tanggapinya cepat. Nanti kalau jelasin konspirasi kan panjang. Oh gitu. Oke. Kayak Anda besok saya ganti kurang nanti. briefing. Tolong dicari co-host yang sopan ya. Intinya dan sopan. tidak membantah host. Nih ada berita nih. Berita pertama apa tuh Kak? Rat- Dari sebutin sumbernya dong Anda gimana sih? Oh dari Volkatif ya. Ada ratusan pasutri di Jatim ajukan cerai karena para suami candu judi online. Aduh, ini memang Kayaknya judi online ini konspirasi juga. agama itu turun kan karena 3 dosa itu tuh. Apa tuh? Apa itu? Wanita, judi, sama mabuk. Mabuk. Nah, Mabuk. ini mabuk. Itu agama diturunkan untuk tiga masalah itu. Dan memang masalah judi nih kayak dia kayak adaptif gitu dengan zaman gitu, dari yang offline sekarang ada online-nya gitu. Menurut Kahana gimana nih? Nih. Orang yang manfaatin online tidak kayak Kahana gitu bikin konten Enggak malah. juga Manfaatin sih. online maksudnya dia manfaatin offline judinya. Enggak Kan maksudnya kayak Kahana sama-sama tidak- online juga. Warna judi juga. Dunia online-nya tidak dimanfaatin dengan baik. Oh, Kalau aduh. Kahana kan bikin Lah konten. justru ini dia sangat memanfaatkan dengan baik. Apa Kalau bukan online judi? kan dia yang digerebek. Dia memanfaatkan dengan baik ini. Tapi itu emang parah sih judi online itu. Iya, Itu kayaknya udah semua kalangan deh. Iya, iya. Dan Iya kalau teman-teman kalau emang kebetulan itu dapat pasangan saya main judi online juga. Oh, Duan dia jangan curhat. akan Iya. akan jadi bagian Ya, dari iya. ratusan Iya. pasutri itu gitu. Sekarang tuh benar-benar akan Oh, iya. akan benar-benar ngabisin uang jajan kita gitu loh. Padahal itu kan algoritma ya. Udah ditahu di mana-mana kalau itu tuh memang dikasih menang dulu habis itu Nah baru. itu yang itu pernah dibahas tuh sama salah satu konten creator bisnis tentang judi online tuh seperti apa ya. Nah jadi tuh mungkin kadang-kadang tuh yang bikin orang kenapa sampai rela jual ini jual itu, apa sampai rela top up banyak gitu. Mungkin salah satunya tuh karena ngerasa tuh di saat mereka main mereka tuh lagi nggak menang nih, terus mereka pikir kayaknya gue bakal menang kalau gue top up lagi nih, dan gitu Oh iya, dan gitu. dan, Adiktif ya. dan gitu terus Judi gitu. tuh. Jadinya tuh pas tiba-tiba nggak menang lagi ya, nah bingung kan mau jual apa. Terpaksa. Nah kasiannya itu kalau seandainya sudah Cincin menikah, nikah. sudah Itu menikah. kayak tiba-tiba Di sini ada yang komen, bukan takut nikah, takut salah orang aja. apaan sih? Curhat. Nyambung sama. Tapi memang parah sih. Aduh. Iya sih, dan orang kalau sudah itu nyari Udah candu banget deh. modal buat judinya tuh sampai kan kayak Ini jual- lucu ya kan, ratusan pasutri di Jatim ajukan cerai ini datang kantor agama. Kan masalah apa, Bu? Suami saya nih judi online. Anda ibu juga, saya juga nih. Ternyata Ibu apa, juga. Kak, petugas Rame. keuangannya juga lagi ini slot gitu. Ratusan. Tapi memang judi online tuh parah canduannya loh. Ya. Sampai Iya sih. miskin-miskin tuh masih tetap Iya. pengen Laki-laki niat juga main. tuh ada 3 pilihan tuh kalau mau nakal, Apalagi? mau judi, wanita atau alkohol. Kau pilih mana? Saya tidak mau nakal. Anda Maksudnya menjebak saya. masih ada pasti laki-laki tuh pasti ada 3 itu. Alkohol, judi sama perempuan. Nah kalau Rizky Nakal pilih mana? mana? Rizky pilih mana? Saya pilih ke berita selanjutnya. Nyari aman. Itu pertanyaan buat Aldi sebenarnya. Oh iya, Tema, Aldi doang. aman. Kamu boleh ya? Saya tuh jauh dari begini-begini tuh. Masya Allah. Saya belajar dari Dari Panutan tadi ya, panutan. Zikir nih, dari tadi zikirnya. langsung ke berita selanjutnya. Berita kedua nih ada respect banget nih, ini namanya Suru Santo. Jadi dia tuh nama akun Instagramnya @suru_santo. Dan ini masih di sumber berita yang sama ya. Iya dari Volkatif. Jadi dia tuh ngebuka jasa untuk nyuruh apapun Iya, gitu. iya. Anda tahu ya? Udah Ada tahu yang juga. kasih bersih Iya, jadi pop dia- pop coaching. Ada
ini disuruh isi token. Tapi itu beneran inovatif banget loh. Iya, betul. Dia jasa ngapain aja ya? Lu cuma cukup nurunin gengsi, udah lu dapat duit. Kalau seandainya dia ada di sini karena pengen Suruh kalau dia apa? bayar gitu, minta jasanya. Ya kalau bisa emang gue ngapain. butuh jasanya kenapa nggak mau gitu kan? Iya, maksudnya Kalau kalau misalnya Hana Hana, di- apa? Mira, kamu Pengen cari minta dia buat ngapain gitu. konten aku. Maksudnya untuk ngapain gimana maksudnya? Loh, Kalau mau jadi bayar masalah. dia, apa jadi gini? Enggak, maksudnya kalau ke Hana Kira-kira kalau misalnya ada Suruh Santo nih. Suruh Santo pengen nyuruh dia ngapain gitu. Ya makanya tadi bilang tergantung kebutuhan, Oh, keperluannya iya. mau ngapain. Iya betul juga, banyak juga dia kan Gua kebutuhan. udah bilang dari awal Kita juga. ambil peniti jatuh. Lagi pakai jilbab. Ikat rambut gitu-gitu. Kalau Karena menurut aku tuh dia emang inovatif, bisa nyuruh apa aja kan? iya apa aja. Segala hal, dan bahkan dia udah punya sampai 50 karyawan. Oh, Dia pakai karyawan, dia sudah iya, semacam dia agensi Iya, gitu. emang keren banget tuh dia. ada bajunya kan di situ, di belakangnya Suruh Santo. Tuh banyak juga yang penipu-penipu. Makanya dia bilang lain kali coba dicek baik-baik Bu, karena dia tuh kadang-kadang dia yang pasang badan sendiri gitu kalau misalnya orangnya nggak percaya gitu kan. Mungkin nanti suatu saat bakal ada kayak aplikasi Suruh Santo. Iya, ini ya. Kita order. Kita kalau Dia ada ordernya baru kayaknya kemarin tuh lihat tuh baru lewat Instagram doang kayaknya. kita kalau ada aplikasi Suruh Santo, kita suruh Aldi aja. Aldi juga bisa suruh. Tapi itu keren loh. Iya, Maksudnya ada orang yang bisa kepikiran sampai situ. Maksudnya dia manfaatin jasa, ya kan? kayak passionate melakukan apapun. Lu nggak gitu. butuh Orang kan modal, lu biasanya cuma passionate butuh satu jasa bidang. doang, udah. Nih bagus apa contoh buat Gen Z. Saya mau kerja situ sing sesuai passion. Ya. Ada orang Udah yang mau mau perang dunia ketiga kok masih peduli passion. Tapi dia cari duitnya segitunya. Emang harus begitu nyari duit. Emang Tapi harus. hidup di tuh berita berat. itu paling aneh dia tuh disuruh ngapain nggak? Yang paling aneh sih isi token. Iya, terlalu sih orang ini. Isi token, bahkan iya. isi token juga. Itu sih kalau kayaknya Suruh Santo ini bisa dipakai orang-orang yang kayak pengen jadi bos gitu kan, bisa nyuruh-nyuruh orang. Iya. Kayak dia tidak pernah jadi bos dalam hidupnya. Suruh Bisa pakai Suruh Santo gitu kan. suruh Mungkin. temenin Kayak belanja. kayak saya pengen Ini ada ada. yang saya perintah-perintah gitu. Suruh temenin belanja. Ya udahlah gitulah. Ya. Jadi sebenarnya Kayaknya Suruh Santo harusnya ada waktu saya masih kecil kan, supaya mama aku bisa pakai karena dia gitu. karena sebenarnya Kotong Capek tuh saya selalu disuruh-suruh. Aduh. Tiap hari di pasar. Panas. Kotong hidup tuh di zaman yang sebenarnya mudah sekali gitu cari duit. Emang. Iya kan? Iya, Setelah makanya peran- kalau peran sampai sekarang Waktu masih medsos muda. itu zaman kalau ambil dinosaurus positifnya tuh susah bisa. cari duit. Ya orang tidak butuh duit juga di zaman dinosaurus buat apa? Ya perlu isi Ya, token namanya listrik. Iya, biar barter kocak, ya. biar kombut kocak. Terus berikutnya kita ini nih tentang konspirasi Ya, yang tentang konspirasi gitu. Awalnya kan di segmen 2 tadi kan kita udah bahas tentang Saranjana ya. Ini menurut Hana orang mendarat di bulan tuh betul gak sih? Iya, salah satu konspirasi katanya ada orang. Ini mendarat salah satu gitu. konspirasi yang agak Banyak dulunya yang kalau bilang dulu Ini udah waktu- populer di mana-mana. dulu tuh ya. waktu zaman masih sekolah kan sempat dibahas juga kan di mata pelajaran kan, dan percaya pas udah makin kesini ya makin agak kurang percaya Agak skeptis sebenarnya. gitu Iya ya. agak skeptis karena gini ya, di dulu itu kalau nggak salah pas baca-baca tuh kenapa bisa ada yang namanya orang Rusia, negara Rusia sama Amerika tuh bisa ke bulan karena perang mereka lagi dingin, ada perang perang dingin kan. Nah di zaman Nggak, yang bukan dulu itu mereka bisa sampai ke Tembak-tembakan ice enggak gitu sih. bukan gitu. Nah di Ada buku tebak-tebakan perang dingin adalah Kelihatan perang sekali antara kita tidak tukang belajar es. sejarah. Nah kalian bayangkan nggak di zaman dulu aja tuh mereka bisa sampai ke bulan. Sekarang zaman sekarang yang udah canggih banget itu belum ada yang bisa sampai ke bulan lagi. Iya, Coba bilang siapa? ke bulan. Ke bulan. Yang azan Selain ada. yang Matahari sebelum-sebelumnya. ada tiap sebelum lebaran. Itu beda. Jokes Itu belanja. 2005 Instagram awal-awal itu. Oh, nggak boleh. Ngakak kocak. Itu brand. Oh nggak apa-apa. Enggak. Tapi nggak tahu Nanti sih kalau itu, kalau menurut Maksudnya aku sih panas-panasan gitu. ini kena matahari. Aku agak skeptis aja kalau sekarang tuh Sap. kayak itu beneran nggak sih, orang beneran bisa ke bulan nggak sih? Apalagi kan sekarang bilangnya tuh katanya tuh green screen lah, bla 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 Oh lah. iya, ya banyak kan? bilang Iya. itu Bukan, teknologi iya kayak tapi buat- itu kan yang nggak dipercaya itu kan dari orang-orang yang punya teori konspirasi kan sebenarnya kan. Iya. Dari banyak, dan masalahnya teori konspirasi itu kan sekali lagi itu pernyataan tanpa konfirmasi. Masalahnya orang-orang yang sing percaya ini sing pernah ngobrol sama NASA gitu ya. Mereka tuh hanya wah bawang NASA ini green screen apa, tapi sing pernah datang ke kantornya gitu, tanya-tanya, tanya-tanya tanya-tanya. abang nih batu kesini nih. Oh, Mungkin Apa orang ya, gitu benar kan yang sih? Berlin teh boleh.
mungkin orang pikir kayak sekarang ini kan apa-apa kan pasti kan bakal di-update kan. Nah, ini kenapa nggak ada update lagi tentang siapa lagi sih, astronot mana lagi sih yang Ya, udah ke kita bulan taunya lagi ya sih. cuman orang Terus pengen lihat pertama lagi ke sekarang bulan. bulan kayak apa sih kan dengan kecanggihan kamera Bulan sekarang udah kita berubah nggak kayak dulu deh. Iya, itu makanya. Sejak Sekarang- dia kenal sama si Sekarang di sana sudah ada pasar, mungkin atasnya tahu. iya ya, padahal itu Apollo pertama kan itu. Iya, tuh dengan Apollo kecanggihan 11, Apollo 11. kecanggihan pada zaman itu dibandingkan sekarang kan jauh banget ya kan. Kenapa zaman sekarang nggak bisa nyanyiin Mungkin dulu? belum ada keperluan. Iya. Nggak Suruh juga loh. Santo aja udah. Suruh Santo aja gitu ke bulan bisa nggak sih? Lah, Dia itu satu-satunya yang nggak- X-Space yang kan ke bulan. ngeluncurin roket terus. Tiba-tiba sudah Bu, udah ya Bu, ya udah di bulan lu mau suruh apa ini? Enggak, diam di situ aja. Balik lagi aja. Jadi menurut aku sih gitu, tapi nggak tahu kalau orang ya. Bulan tuh karena banyak orang yang tidak percaya itu karena beberapa orang kan percaya kalau bumi itu datar Itu gitu. lain lagi tuh. Itu lain lagi Biasanya kayak sih. berkaitan sama itu orang-orangnya tuh satu-satu. Dan buat juga satu agensi tuh. kayak Satu agensi. Satu agensi Apaan orang percaya maksudnya? bumi datar sama tidak percaya pendaratan di bulan tuh satu-satu ini kayak satu grup WhatsApp biasanya. bisa juga itu kayak Amerika tuh nunjukin ininya Iya. kuasanya gitu bahwa beta tuh udah Beta pernah ke bulan gitu. ya orang Amerika belum beta. Ya maksudnya kan dalam konteks amun gitu. Orang Amerika tuh kayak cuman om-om yang pengen dibanggain aja gitu zaman itu kan kayak beta pernah ke bulan gitu jadi dong kasih. Tapi Anda pernah bahas itu di kontennya? Belum, Belum ya? kayak belum. Karena udah banyak ya, Iya, udah Kayak bahas banyak juga sih. basi. basi ya. Basi gitu. Dan ya sebenarnya yang penting juga sih ada orang pernah ke bulan atau sing. Ya penting lah, masa nggak penting? Yang penting kayak gitu katong hidup di dunia. Yang paling penting itu adalah kita kembali lagi di segmen 4 nanti. Kembali lagi di Kombut, Komedi Badi. Karena setiap cerita pasti ada lucunya, TVRI bagus. Kembali lagi di podcast Kombut Komedi Badi. karena setiap cerita Pasti ada lucunya. Ini Oke. di promnya ini, bumper smash in. Oh ada band smash nih. Enggak, bukan Oh. itu, bukan. Kira, Ya kenapa Allah. hatiku cenat-cenut tiba-tiba nih? Kayak suatu saat kita butuh sih ada yang nyanyi gitu Iya. supaya lebih menarik podcast ini. Ya kita udah di segmen Terakhir terakhir di ya. podcast Kombut ini kak. Sangat menarik ya ngobrol sama kak. Bahas-bahas konspirasi kayaknya Bahas-bahas kurang ya konspirasi 1 jam memang tuh ya. kayak kita Kayaknya emang Kayaknya butuh waktu banyak. khusus. Karena kan banyak Iya. konspirasinya. Biasanya kan jadi. orang bahas konspirasi itu waktu-waktu tengah malam Iya. gitu. Ini biasanya dilakukan oleh bapak-bapak nganggur karena biasanya ada kegiatan dong begadang gitu. Istrinya marah-marah. Istrinya Kemudian marah-marah. saya tidur di pangkalan ojek. Dong satu-satu circle lah kita sama yang judi online tuh. Oh, iya. Bisa jadi. Di segmen terakhir ini mungkin kita mau tahu gimana sih Hana mungkin kedepannya ada, Ya, ada proyek-proyek project apa lagi lain gitu. gitu. Nah, kalau untuk project sih sebenarnya sih nanti kedepannya tuh bakal mau bikin perbanyak konten podcast ya. Oh iya karena kan ada konten podcast itu kan voice pods. Iya, voice pods sih ya benar. Oh iya. Beda ini kok. Rencananya pengen fokus ke podcast karena menarik sih, kayaknya ngobrol langsung sama orang-orang terus dengerin kisah-kisah mereka, pengalaman-pengalaman mereka gitu kan. Nanti rencananya sih mau yang Halo. agak lari-larinya ke Ada syuting. Apa? Nih, Penggang ya. rakyat sipil Rakyat nih. sipil. boleh kayak gitu. Lagi syuting. Lanjut Anda yang Hana. harusnya kontrol jangan angkat. Lanjut Hana, kenapa Hana? Jadi Gimik. Lanjut, nah, ya. jadi tuh rencana tuh akhir-akhir ini Kurir. ada kepikiran ide tuh pengen dengerin kisah-kisah orang-orang tuh yang naik gunung. Oh, Komunitas Oh iya, anak-anak banyak tuh. gunung. Sekarang Iya, lagi pengen rame banget di tuh TikTok orang- dengerin mereka tuh orang-orang pengalaman mereka podcast naik itu, gunung. maksudnya podcast. Iya, podcast. Oh. Nanti sih rencananya sih gitu sih. Lebih pengen larinya tuh horor-horor gitu. Oh, Pengalaman mereka Pengalaman mereka. Kan gunung sesuai lah ketemu. sama. Jadi biar gak jauh-jauh kan horor, masih konspirasi, kaitan misteri sama, gitu-gitu. masih hal-hal misteri gitu-gitu. Biar maksudnya biar orang tuh orang tuh emang Hana Insomnia tuh memang kontennya tuh kayak gitu. Kalau yang Kahana buat Nggak itu, random mungkin gitu. Bisa jelasin sedikit yang Kahana pernah banyak bikin di medsos yang voice network itu apa sih proyek? Oh ya, jadi tuh Itu kan salah satu proyeknya Kahana yang iya lagi itu jadi dijalankan. sebenarnya tuh gue bikin
kayak ala-ala media sendiri gitu loh. Oh, iya. Iya. Tapi memang ini karena belum ada timnya. Oh, iya. Jadi Kenapa agak nggak susah cari tim? ngejalanin Hanain sama Nia voice net ya kan. Jadi ya udah fokus dulu ke Hanain sama Nia. Emang kebetulan Bangun juga branding diri iya. sendiri dulu. Terus YouTube juga alhamdulillah sudah subscribernya udah lumayan, tinggal ngejar jam tayangnya aja sih. Jadi kalau emang udah kecapai baru bisa lari lagi ke voice net gitu kayak gitu sih. Iya ada di YouTube-nya Hana yang podcast apa? Pas apa Bahmit? Iya Pak Fahri Bahmit Sekarang itu jadi ketua PKB ya, PJ ketua. Ganti Pak Yusril. Ya nggak penting itu, obrolan tidak perlu. Kembali itu lagi penting setelah banget loh. Itu beliau tuh termasuk salah satu maksudnya tamu Karena awal sudah tamu awal menjalankan podcast. biasa. Sudah ada podcastnya. Sebelumnya Oh, ngundang-undangnya dari orang-orang kayak gimana sih, Kak? Jadi dulu tuh Ngobrolin. ngebahasnya tentang politik, ekonomi gitu. Agak random sangat sih. serius. Iya, Serius agak gitu ya. serius sih. Apa ada juga yang ini kontennya dia yang OOTD itu apa? Itu apa? Itu yang masuk voice net. Kita berdua orangnya. Kalian Di berdua kan. situ Aldi bohong ya celananya saya 600.000. Berapa ya jujur? Sekarang jujur. Berapa? 600.000 kan? Harga kan nggak tahu ngitung harga ojek, motor, Beli di Somalia kayaknya tuh Biaya- ojek, biaya ojek. biaya hidup lainnya gitu tuh hitung itu. Jadi total Celananya semua tuh 600.000. 75.000. Padahal sebenarnya tuh voice net itu bagus loh. Dia cakupannya lebih luas ya. Itu konten begitu cepet naiknya ya. Iya, karena ngincernya tuh Gen Z kan. Iya. Tapi itu belum ada timnya. kan Doakan itu, semoga bisa Gen Z punya kan banyak makanya tim. hidupnya stres karena dia mesti peduli sama bajunya orang gitu. Ngapain makanya asam lambung terus Asam lambung. sedikit-sedikit GERD karena dia hari coffee 600.000 ngapain? Celana Jadi ini. gitu sih, Ya. kalau Oh terkait itu mungkin bagian dari kontennya Hana untuk ke konten intinya gitu ya. Kayak nyari pasar ngegiring, oh ini nih punya konten juga gitu. Karena mungkin pengen besar. Tadinya tuh Inspirasi pikir juga bisa ternyata. bisa jalan dua-duanya, tapi memang Kayaknya Anda kita nggak bisa ibu-ibu jalanin Illuminati. segala sesuatu. Ibu Illuminati tuh ngapain dong pengajian juga gitu. Enggak, tadinya tuh aku pikir aku bisa jalanin dua-duanya dalam waktu yang bersamaan, ternyata nggak bisa, emang harus korbanin salah satunya. Jadi harus fokus ke satu dulu, udah jalan baru satu. Kampungannya. Yang biasa tidur pakai Meler ya? kipas laptop tuh begini. Dan kipas laptop juga ya. Begitu ya. Kipas Tapi manual. apakah kan ini dua konten nih, yang satu akhirnya fokus ke yang TikTok ini. Terus pekerjaan gimana, nggak terganggu juga? Iya Kak, gimana? Justru sangat terganggu. Oh, Makanya Iya. sekarang jadi jarang upload ya. Karena tuh di saat lagi kerja tiba-tiba tuh muncul ide apa, jadi nggak fokus ke target ya kan. Terus lagi jeda dikit ngedit atau nyari apa gitu. Tiba-tiba di script muncul. Jadi kayak nggak ada waktu buat istirahat juga sih. Makanya ya, aduh apalagi kayaknya kalau emang bang udah gitu ya. kayak kalau emang jadi content creator udah mulai settle gitu, Iya, udah mulai settle kayaknya bakal resign. gitu. Oh bakal riset. Iya. bakal resign. Kalau udah Oh, settle, bos kalau udah settle. banknya Hana. Belum resign ya. Atau mungkin pas kalau mau resign nih. Kayaknya semua orang pada akhirnya bakal resign. Iya, Nggak Iya. sampai kan tua. nggak sekarang juga. ya karena emang Dengan TV. kan cita-citaku kan Resign. pengen banget pensiun. Ada orang kita pengen resign saat nanti. Cita-cita Kerjanya tuh belum pengen ada. banget pensiun sebelum usia 40 tahun. Oh gitu. Iyalah, ngapain usia 40 tahun masih jadi budak corporate. Banyak loh orang. Ada yang 40 tahun belum ngapa-ngapain. Nanti Anda jadi suruhana jadi. saking sengaja kerjanya gitu tiba-tiba ada produk di Amun Suruhana. Kok suruhana? Oh, ini secabang dari suruh yang tadi. Kayak kenal ini. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi sementara sekarang masih fokus di konten-konten yang itu Iya. ya. Podcastnya nggak lanjut. Katanya mau terakhir Nanti- podcast sama Aldi ya. Iya, Maldi. Informasi apa yang Anda gali dari pria? Ya, Kita kan beliau ini menarik loh Apa- orangnya loh. Apanya? Ciri khas dia punya karakter gitu. apa kan? Menarik tuh. Menarik. Kayak gitu. Karakternya tuh gue bisik-bisikin. Tapi kalau podcast tuh lebih ke apa? Podcastnya Anda tuh lebih ke nyari ke nasabah. Nasabah. Bosnya telepon Enggak, beneran. alarm. Dia tiba-tiba, "Kok keluar?" Kenapa bos? Padahal gue udah, Di live. padahal udah pakai mode pesawat. Alarm bunyi, alarm sholat ya Allah. Waduh, ya. Insyaallah. Ya, nanti kita kembali Setelah setelah ini isoma. Enggak. Oh, enggak. Tadi apa sih nanya? Lupa. Podcastnya tuh apa? Kalau TikTok kan konspirasi, kalau Instagram kan lebih ke OOTD gitu-gitu kan. Nah, podcast kalau YouTube podcast ini apa?
pembahasannya banyak kan apa? Enggak, maksudnya bahas konspirasi maksudnya kan juga, channelnya atau- kan ada 2 nih, Hana Insomnia sama itu 2 channel yang iya, berbeda. VoiceNet ya kan. Iya, maksudnya kalau podcast nih apa? Biasa temanya konspirasi juga Kan tadi udah bilang kalau untuk yang podcast Hana Insomnia tuh nanti bakal yang horor-horor gitu. Oh. Tapi nanti kalau untuk VoiceNet itu lebih ke mengenal Lebih ke siapa tren sih ya gitu. tamu yang Gitu. apa aja sih mau dibahas, fashion atau mungkin yang K-pop culture iya, gitu. permasalahan Gen Z dan lain-lain, apapun itu di VoiceNet bakal random Berarti sih. Ana juga ini ya, maksudnya ngerti fashion juga ya. Ya lumayan ya. Hari ini Kayak dari baru- yang kayaknya busana dari Igun ini. Ngapain nih gue orang Ambon? belum mampu ya, maaf ya. Gitu ya. Gitu. Tapi karena ada ini ya sih kayak pesan-pesan sangat klise ya. Tapi ya pesan-pesan sama untuk konten Oh ya, kreator teman-teman muda di zaman Ambon yang gitu. lagi mau bikin konten tips untuk apa, memulai konten tuh gimana gitu. selain beli kamera sama teknis kamera ya. bagus sama Kalau mic. kalau tips kamera tuh penting. Hasil editing juga penting juga sebenarnya sih, karena kan orang pasti lihatnya tuh videonya menarik atau enggak. Terus sebenarnya sih nggak perlu terlalu banyak ide ya. Kayak bikin aja udah apa yang lu suka. Kayak contohnya lu hobinya apa, bikin aja udah. Kayak nggak perlu harus ngikut orang. Kadang-kadang orang bisa di situ, belum tentu kita juga bisa di situ sih. Jadi kayak yang semampunya kita aja gitu. Gitu, kayak dan sekarang kan banyak kalau konten-konten tuh mereka cuma menampilkan apa adanya mereka gitu. Cuman jangan terlalu apa adanya sih Iya, gitu mesti. kayak. Tapi kan memang Harus harus hidup ikut menarik yang juga lagi gitu. rame juga kan, ntar Iya, dia gitu. bikin lain siapa ini? Siapa yang peduli Anda kalau cuma makan? Saya juga makan Iya. gitu. Iya. Maksudnya ikutin yang viral juga boleh sih, ikutin yang viral juga boleh. Kayak Saya juga makan. Iya, katanya juga makan. Iya kan biasa ada yang apa kayak ngevlog gitu sambil makan gitu, sedangkan dia orang biasa gitu. Seolah-olah kayak kita makan tuh ada gitu. Soalnya Makan dia biasa sendiri, juga. makanya dia mie ayam Ayam juga, begini gitu. juga makan. pokoknya di kalau robot. bikin konten yang menurut gue yang menurut aku yang saranin tuh yang sekarang emang lagi orang banyak bikin Oh tuh iya, yang sarang. kayak POV, terus konten makan-makan ya kan. Terus vlog, mini vlog itu lucu juga. Kalau nggak kehidupan sehari-hari itu juga bagus sih. Kayak apa adanya aja. Tapi kan kehidupan sehari-hari juga kita mesti tahu ini siapa. Nggak Kalau- penting, Oh gitu. nggak penting. Yang penting kayak seru aja. Orang tuh kan nggak Kehidupan sehari-hari Iya. ngapain kita Enggak, kehidupan sehari-hari kayak orang gitu. Ada bangun salah satu konten yang menurut aku tuh kayak ini nggak penting tapi orang nonton banyak banget. Iya, Kayak karena contohnya kita nih kayak pengen tahu gitu. Iya, ya. jadi contohnya nih persepupuan nih. Mereka tuh persepupuan Arab lah ini. Aku udah nonton salah satu konten itu. Jadi mereka tuh kayak sehari-hari lagi ngobrol, lagi ceng-cengan itu aja tuh kayak orang nonton banyak tuh kayak menarik gitu. Jadi tuh sebenarnya tuh bikin konten Pekerjaan tuh ya, kebanyakan nggak ada orang batas. Apa aja. Maksudnya ngapain peduli dengan keseharian orang gitu yang kamu juga ngelakuin di rumah. Terserah dia. Nggak juga. Kadang kan orang gabut. Sing suka. Orang tuh yang orang nggak peduli tuh keseharianmu. Nggak, kadang tuh orang tuh nonton Nggak, tuh maksudnya kayak kayak gabut nonton aja gitu kayak ini kayak seru nih ngeliat mereka tuh kayaknya kebersamaannya tuh seru jadi kayak terinspirasi juga Dari kayak situ gitu. sebenarnya memang kita kalau mau ngerekam apa aja tuh kalau ditampilkan tuh bisa aja rame gitu. Gak usah Iya, terlalu jadi sebenarnya tuh dipikirin. nggak ngaruh apapun itu bikin aja yang penting menarik gitu. Oh gitu ya. Oke. Seru sekali ya Seru ngobrol sekali sama sama Ana ya. Kahana, banyak hal kita dapatin tentang konspirasi juga gitu. Nanti kalau misalnya orang pengen tahu banyak konspirasi bisa follow apa boleh silakan. Di IG-nya apa promo ya? IG-nya. Kalau pengen tahu banyak, nonton kontennya Kahana. Gitu. Iya, kalau mau nonton konten aku gak di IG sih, ya di TikToknya tuh hana.insomania gitu aja. Insomania. Di YouTube juga gitu sama sih hana.insomania. Hana HANN. Iya, HANN Hana. ya itu insomania gitu. Insomania. Bisa diartikan Hana jarang tidur. Insomania. Iya. Hana filosofinya. mau resign. Follow juga Akun TVRI Maluku, banyak berita-berita yang lagi viral di seputaran Ambon dan nasional ya. Yes, putaran Provinsi Maluku. Subscribe juga TVRI Maluku, nonton kita. Kalau IG kita berdua tidak perlu dipromoin nanti TVRI dulu ya. dulu supaya nonton kita. Ya minimal episode 2 tembus 1000 ya. Kalau tembus 1000 kau apa bikin apa Aldi? Kita Aldi akan podcast 1 jam kayang. kita akan mandi di pertigaan. Oh, iya, lapangan. awas tuh betul kok itu. Kita akan lakukan itu.
Makanya 1000 lah, Iya. jangan 200 gitu. Dan juga Ruang Miku Bom ya, bicara orang Maluku ya. Banyak konten lain Ruang Miku yang nonton terakhir 7 Kak. Enggak, itu kan baru tayang. Itu. Baru kalau yang lihat baru tayang sih. Enggak, terakhir 3 minggu yang lalu masih 7. Kontennya Om Al juga tuh, apa Hijrah tuh yang tadi cerita ke jejak Islam ya. Iya, jejak Islam. Banyak konten-konten menarik di TVRI Maluku, teman-teman harus lihat gitu. Juga IG kita ya. IG saya Apa? Aduh lupa. Lupa IG sendiri tuh. Lupa IG sendiri tuh kayak orang lupa identitas. Waduh. MRISZKYY. Rizky. Kode Morse gitu dia namanya. Pokoknya cari aja. Pokoknya buka akun TVRI ada saya di situ. Dan akun Instagram saya Aldi Fahrezi. Aldi ingatnya Aldi pakai I. Di skrip TVRI tadi Aldi saya pakai Y, salah TVRI dasar. Nggak penting. Pertama kalinya nih artis marah-marah produser di konten-konten manapun tidak ada yang kayak gini. Emang kita rebel kan, kita beda di antara yang lainnya. Semakin lama kalau Oke, semakin teman-teman, gak asik. terima kasih Terima telah kasih sudah Hana, nonton. terima kasih Thank sudah you mau banyak. diajakin ngobrol. Terima kasih juga udah ngundang di Sekali hari sini. ini, luar biasa. Dari tadi muji-muji terus ya, oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan kami. Di Sampai ketemu lagi nanti di podcast Ombud. Kombut berikutnya. Kombut Komedi Buddy, karena setiap cerita pasti ada lucunya. Thank you. Thank you.